Pondok pesantren itu berdiri megah di atas lahan luas yang tertata rapi, seperti istana ilmu di tengah hamparan tanah yang subur. Bangunannya menjulang 3 lantai, dibangun dari beton kokoh yang memantulkan wibawa. Cat putih bersih menyelimuti seluruh dinding, memantulkan sinar matahari pagi sehingga bangunan tampak bersinar lembut. Di setiap sudut dan tepian jendela terdapat lis emas yang berkilau, menambah kesan anggun dan berkelas tanpa berlebihan. Ketika angin bertiup, cahaya keemasannya bergetar halus, seperti hidup di sepanjang jalan masuk menuju gerbang utama. Deretan pohon kurma tumbuh rapi dan tertata simetris. Daunnya melambai-lambai seperti menyambut siapapun yang datang. Sementara batangnya yang tinggi memberi nuansa seolah berada di negeri Timur Tengah. Menjelang sore, bayangan pohon kurma memanjang dan menciptakan siluet yang indah di halaman pondok, menambah suasana syahdu dan damai. Halaman depan pondok pesantren terbentang area parkir yang sangat luas, berlapis paving block abu-abu yang tertata rapi. Garis batas parkir dicat jelas, membuat kendaraan tamu, orang tua santri, serta mobil pengajar tertata tanpa saling menghalangi. Pada hari-hari tertentu, parkiran itu ramai dengan kendaraan, namun tetap terasa lapang karena luasnya area yang disediakan. Di bagian dalam pondok, koridor yang lebar dan bersih menghubungkan setiap ruangan. Cahaya matahari masuk dari jendela-jendela besar yang juga memiliki bingkai beraksen emas. Udara terasa sejuk, bukan hanya karena ventilasi yang baik, tetapi juga karena ketenangan yang mengalir dari setiap kegiatan santri. Suara hafalan, riuh rendah belajar, dan azan yang menggema dari masjid megah di bagian tengah kompleks. Masjid pondok itu sendiri adalah pusat dari seluruh bangunan. Kubah besarnya berwarna putih, keperakan dengan ukiran emas, berputar di sekeliling pinggirannya. Ketika sore tiba, cahaya matahari mengenai kubah dan membuatnya berpendar lembut seperti cahaya bulan. Secara keseluruhan, pondok pesantren ini bukan hanya tempat menimba ilmu, ia adalah simbol kejernihan, kemegahan, dan harapan. Berdiri kokoh sebagai pelindung sekaligus rumah bagi para pencari ilmu. Sore itu, udara terasa hangat, sementara langit memudar ke warna jingga keemasan. Pondok pesantren megah itu terlihat semakin indah diterpa cahaya senja. Dinding putihnya tampak berkilau. Lis emas di pinggir bangunan memantulkan cahaya lembut seperti cahaya lampu minyak. Dari kejauhan, jangkrik mulai terdengar menyambut malam. Kirana, santri 16 tahun yang baru 6 bulan menetap di pondok itu, berjalan sambil memeluk buku ngaji di dadanya. Ia ditemani 4 sahabat sekamarnya. Naila yang ceria, Risa yang pendiam, Munah yang rajin, dan Lala yang suka bercanda. Mereka baru saja menyelesaikan halakoh sore di masjid besar pondok. Perjalanan menuju kamar Zaitun melewati halaman yang dipenuhi pohon kurma yang berbaris rapi. Angin sore menggerakkan daun-daunnya perlahan, menimbulkan bayangan yang menari di permukaan tanah. Deretan motor para ustaz terparkir rapi di area parkir yang luas, dan suara sandal para santri lain terdengar bersahutan menuju tempat wudhu. Ayo, cepat, nanti maghrib tinggal sebentar lagi, ujar Munah sambil memperbaiki jilbab kremnya. Iya, aku mau ganti mukena dulu. Yang di masjid basah kena air wudhu, sahut Kirana. Mereka berjalan menyusuri koridor panjang menuju kamar Zaitun yang berada di sisi timur pondok. Lampu-lampu gantung mulai menyala otomatis.
memancarkan cahaya kuning redup yang hangat. Namun, di balik kehangatan itu, Kirana merasa ada sesuatu yang berbeda. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, meski ia tidak tahu sebabnya. Ketika mereka sampai di depan kamar Zaitun, mereka semua spontan berhenti. Pintu kamar itu, yang biasanya selalu terkunci ketika mereka pergi, tampak sedikit terbuka. Celah kecil itu menunjukkan bagian dalam kamar yang remang, seperti ada seseorang di dalam. Meski tidak terdengar suara apapun, perasaan tadi udah aku kunci deh, gumam Naila pelan sambil memegangi gagang pintu. Risa menatap teman-temannya dengan alis terangkat. Ada yang tinggal di kamar tadi? Enggak, ada, jawab Kirana lirih. Angin sore tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat pintu itu bergerak sendiri, membuka lebih lebar dengan suara krit pelan yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Kirana menelan ludah, menguatkan diri. Aku buka ya, bismillah. Ia mendorong pintunya pelan-pelan. Aroma kamper bercampur wangi mukena yang dijemur menyambut mereka. Tidak ada apa-apa, tidak ada orang, tidak ada suara. Mukena putih milik Kirana yang tadi pagi ia lipat rapi, kini terbentang seperti dipakai seseorang, lalu ditinggal begitu saja. Temannya menatapnya penuh tanya. Ada yang masuk? Bisik Lala. Suaranya nyaris tak terdengar. Kirana menggenggam ujung lengan bajunya. Jantungnya berdetak keras. Bukan karena mukenanya yang terhampar, tapi karena ia merasa baru saja melihat sesuatu bergerak di pojokan kamar. Kirana berdiri mematung di ambang pintu kamar Zaitun. Cahaya lampu kamar yang kuning pucat hanya menerangi sebagian ruangan, membuat sudut pojok dekat lemari tampak lebih gelap dari biasanya. Keempat temannya sudah masuk. Mereka sibuk mencari mukena dan tidak memperhatikan perubahan ekspresi Kirana yang tiba-tiba kaku. Saat matanya menatap ke arah pojok, Kirana baru menyadari ada seseorang di sana. Bukan seseorang, melainkan sesosok kecil, seorang anak perempuan. Tubuhnya mungil, berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Mukanya pucat keabu-abuan, seperti kertas yang lama terendam air. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Bajunya lusuh, warna putih yang sudah memudar, seperti kain yang tidak pernah tersentuh cahaya. Kirana menelan ludah. Hanya dia yang melihatnya. Teman-temannya sama sekali tidak menyadari keberadaan makhluk itu. Jantung Kirana mulai berdegup sangat keras. Tetapi ia mencoba bersikap biasa. Pura-pura tidak melihat. Pura-pura sibuk merapikan selendangnya. Ia berharap makhluk itu memudar, hilang, atau apapun yang membuatnya bisa bernapas lega. Namun harapannya justru runtuh karena makhluk kecil itu perlahan, sangat perlahan memiringkan kepalanya, seolah menyadari Kirana melirik ke arahnya. Gerakannya tidak wajar, terasa kaku seperti tulang yang sudah lama tidak digunakan. Dan kemudian ia tersenyum, senyum panjang, lebar, terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. Bibir pucat itu tertarik hingga hampir menyentuh pipi, sementara mata hitamnya tidak berkedip sedikit pun. Kirana merasakan lututnya gemetar, dadanya sesak. Senyuman itu bukan hanya menyeringai, tapi seperti memberitahu bahwa makhluk itu tahu Kirana melihatnya, dan itu membuatnya semakin mendekat. Setapak demi setapak, meski tanpa suara, teman-temannya baru menyadari
Kirana tidak bergerak. "Kirana, kamu kenapa?" tanya salah satu dari mereka. Kirana tidak menjawab. Ia hanya memandangi makhluk kecil itu yang kini berdiri lebih dekat. Senyumnya makin melebar, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang hanya Kirana yang bisa mengerti. Kirana berdiri membeku. Nafasnya terasa berat, seperti tertahan di tengah dada. Mata Kirana tidak berani berkedip, takut jika ia mengalihkan pandangan barang sedetik, makhluk kecil itu akan semakin dekat. Sudut kamar Zaitun terasa lebih dingin. Bahkan suara langkah santri lain di koridor terdengar sayup jauh, seolah ruangan itu terpisah dari dunia nyata. Makhluk kecil berwajah pucat itu masih menatapnya tanpa berkedip. Senyumnya tetap melebar tak wajar. Kirana ingin berteriak, tapi suaranya terkunci. Tangannya bergetar, namun tubuhnya tetap terpaku. Hingga akhirnya Kirana mengedipkan mata hanya satu kali. Dan dalam sekejap makhluk itu hilang. Tidak ada di samping lemari. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Seolah tidak pernah ada sama sekali. Namun Kirana tahu apa yang ia lihat tadi benar-benar nyata. "Kirana, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja," tanya Ayu, salah satu teman sekamarnya. Kirana akhirnya mengembuskan napas gemetar. Lalu tanpa sadar, air matanya menetes. Ia duduk di pinggir kasur dan menceritakan semuanya dengan suara yang pelan namun bergetar tentang anak kecil itu. Wajah pucatnya, senyum menyeringainya. Suasana kamar langsung berubah panik. Ayu memegang tangan Kirana yang masih dingin. Sinta dan dua temannya saling berpelukan sambil berusaha melihat ke pojok lemari, memastikan tidak ada yang aneh. Beberapa dari mereka mulai mengaji pelan karena ketakutan. Tak lama kemudian, mereka memutuskan pergi ke kantor pengasuh. Dalam kamar pengasuh, mereka bercerita lagi dengan suara tercekat. Pengasuh dan dua kakak kelas datang ke kamar Zaitun, memeriksa setiap sudut, memindahkan lemari sedikit, menyalakan lampu lebih terang, namun tidak menemukan apapun. Karena Kirana sangat ketakutan, malam itu mereka tidur bersama, ditemani pengasuh dan kakak kelas yang duduk hingga larut, menjaga mereka agar merasa aman. Semua santri di kamar Zaitun mengaji sampai tertidur satu persatu. Namun sepanjang malam, Kirana sulit memejamkan mata. Setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat kembali senyum lebar itu. Pagi datang tanpa kejadian aneh, tapi cerita itu tetap membekas pada Kirana dan teman-temannya. Mereka meminta santri senior, ustazah, bahkan staf pondok bertanya apakah pernah ada cerita tentang sosok anak perempuan di kamar Zaitun. Tapi jawabannya selalu sama. Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah cerita. Tidak ada catatan kejadian apapun. Pada akhirnya, Kirana dan teman-temannya tidak pernah mengetahui siapa makhluk kecil yang muncul di sudut lemari itu dan mengapa hanya Kirana yang bisa melihatnya. Cerita itu pun menjadi misteri yang tidak pernah terjawab di pondok pesantren itu. Apakah makhluk itu sekadar lewat atau sudah lama menghuni kamar Zaitun? Tidak ada yang tahu, dan mungkin memang tidak seharusnya ada yang tahu.